Satgas Karhutla Palangkaraya dalam memadamkan karhutla di Jalan Yosudarso terpaksa meminjam sumur bor milik warga karena sulit mendapatkan air di parit. Masalah minim sumber air untuk pemadaman di Jalan Yosudarso tetap menjadi masalah besar untuk pemadaman Satgas Karhutla Palangkaraya. Selengkapnya terkait insiden ini akan dilaporkan rekan Pangkan, wartawan Tribun Kalteng untuk Anda. Rekan Pangkan, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Justina. Betul bahwa Satgas Karhutla Palangkaraya dalam memadamkan karhutla di Jalan Yosudarso terpaksa meminjam sumur bor warga karena sulit mendapatkan air di Pari. Masalah minim sumber air untuk pemadaman di Jalan Yosudarso tetap menjadi masalah besar untuk pemadaman Satgas Karhutla Palangkaraya. Bahkan untuk memadamkan karhutla di Jalan Yosudarso hanya bisa menggunakan peralatan seadanya seperti memukul api menggunakan ranting pohon. Satgas Karhutla gabungan perlukan 12 roll sepanjang 30 meter untuk mencapai titik api kebakaran di lahan Yosudarso Ujung, yang mana Satgas terdiri dari emergensi respon Palangkaraya, emergensi Fatmawati dan juga Lazismu Palangkaraya. Kobaran api dengan cepat membakar dan membesar pada kawasan hutan dan lahan gambut tersebut. Bahkan kepulan asap tebal sempat menutupi langit pada lokasi hingga menjadi cukup gelap meski matahari masih bersinar. Dan peristiwa kebakaran hutan dan lahan dibenarkan oleh Komandan Regu ataupun Danru Satgas Karhutla, Jen Steve, yang mana pihaknya menerima laporan dari warga sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat adanya kebakaran hutan dan lahan mendekati rumah dan juga kandang ternak ayam. Pihaknya pun langsung melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terbakar, yang mana diduga rembetan dari kawasan Giobos Ujung. Kendala saat di lokasi ialah sumber air yang tidak ada pada parit di sekitar lokasi kebakaran sehingga harus menggunakan sumur bor milik warga. Akibatnya hanya dapat mengerahkan sebuah mesin pompa air, personil pun harus melakukan pemadaman secara manual. Karena sumber air sedikit, pihaknya memaksimalkan segala cara untuk memadamkan api seperti memukul api, menggunakan ranting dan juga dahan pohon. Bahkan para personil Satgas Karhutla harus membuka jalan untuk menuju titik api. Hutan dan semak belukar yang tinggi mengharuskan para Satgas untuk menebas jalur masuk dan juga keluar. Dan bahkan pihaknya menghabiskan 12 roll sepanjang 30 meter yang artinya dari sumber air pihaknya harus menyambung selang hingga 360 meter. Sedangkan dari jalan raya menuju lokasi diperkirakan jaraknya 3 hingga 4 kilometer. Dan Jen menyampaikan tidak bisa memastikan dugaan asal api pada hutan dan lahan yang terbakar. Pihaknya uh, akan menunggu hasil dari olah TKP dari pihak kepolisian. Pihaknya juga telah melakukan tracking terhadap hutan dan lahan yang terbakar di kawasan Yosudarso Ujung. Dan untuk titik yang ditangani oleh Satgas Karhutla Gabungan, lahan yang terbakar seluas 4,46 hektar, sedangkan untuk keseluruhan lebih dari 10 hektar. Berikut Justina yang dapat saya sampaikan dari Kota Palangkaraya, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Pangkan wartawan Tribun Kalteng. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Komandan Regu Satgas Karhutla, Cian Steve. Hari ini kita menerima laporan dari masyarakat sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat bahwa telah terjadi kebakaran di Jalan Yosudarso Ujung, tepatnya masuk wilayah Kelurahan Karengbangkirai. Yang terbakar, informasi dari awal tadi hutan dan lahan dari rembetan dari Jalan Giobos Ujung. Nah, tadi itu informasi, terus kita langsung tindak lanjuti dan ternyata benar tepat di belakang perumahan warga dan juga ada kandang ayam. Itu api berkobar dengan besarnya dan kita langsung lakukan penanganan di lokasi. Ternyata sumber air pun tidak ada, jadi kita menggunakan sumur bor yang ada punya warga. Sedikit tadi sempat beberapa petugas melakukan upaya pemadaman dengan secara manual. Kenapa itu? Karena sumber air tidak ada, sangat minim di sini, tidak ada sumber air, jadi makanya kita tadi menggunakan sumur bor punya warga untuk pemadaman di lokasi. Beberapa juga ada yang melakukan secara manual. Betul, jadi teman-teman tadi langsung ambil ranting pohon atau dahan pohon, langsung memukul yang arah api. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.